Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indre Wulandari, NIM F2018011189. Baik, saya di sini akan mempresentasikan materi PowerPoint yang berjudul pengembangan obat. Nah, inilah poin-poin yang akan saya jelaskan, yaitu pertama, hubungan struktur, aktivitas, kelarutan, sifat fisika, kimia, dan aktivitas obat. Kedua, hubungan kuantitatif, struktur aktivitas. Ketiga, pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Dan keempat, stereokimia. Baik, pada pengembangan obat, uji paraklinik dan uji klinik. Nah, di sini uji yang harus ditempuh oleh calon obat adalah uji praklinik dan uji klinik. Pada uji praklinik merupakan persyaratan uji untuk calon obat. Dari uji ini diperoleh informasi tentang efikasi atau efek farmakologi. Pada mulanya yang dilakukan adalah pengujian ikatan obat dan reseptor dengan kultur sel terisolasi atau organ terisolasi. Nah, selanjutnya dipandang perlu menguji pada hewan utuh. Yang bisa dilihat. Nah, di sini pada poin pertama, hubungan struktur aktivitas, kelarutan, sifat fisika, kimia, dan aktivitas biologi. Di sini dapat dilihat ionisasi pembentukan kelat potensal redoks, aktivitas permukaan, dan aktivitas biologis. Nah, di sini pada aktivitas biologis senyawa seri homolog. Pada poin pertama, suatu seri homolog sukar. Disosiasi. Pada beberapa seri homolog, intensitas aktivitas biologis tergantung pada jumlah atom C. Makin panjang rantai samping atom C, maka bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar. Jika terjadi perubahan fisik, kenaikan titik didih berkurang, kelarutan dalam air meningkat, dan koefisien partisi lemak atau air, tegangan permukaan, dan kekentalan. Nah, diikuti dengan aktivitas biologi sampai tercapai aktivitas maksimal. Jika panjang rantai atom C terus diktan terjadi aktivitas C, maka makin B tambah jumlah atom C, makan B kelarutan senyawa dalam air. Berarti kelarutan dalam CS juga B. Bisa dibaca di Nah, berdasarkan model kerja aktivitas biologis secara umum, obat dibagi menjadi dua golongan. Pertama, senyawa berstruktur tidak spesifik, yaitu senyawa dengan struktur kimia bervariasi, tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik dan aktivitas biologisnya. Tidak secara langsung dipengaruhi oleh struktur kimia, tetapi lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia fisika, seperti derajat ionisasi, kelarutan aktivitas, termodinamik, tegangan permukaan, dan redoks potensial. Nah, senyawa berstruktur tidak spesifik menunjukkan aktivitas fisik dengan karakteristik sebagai berikut. Pertama, efek biologis berhubungan langsung dengan aktivitas termodinamik dan memerlukan dosis yang relatif besar. Kedua, walaupun perbedaan struktur kimia besar, asal aktivitas termodinamik harus sama, akan memberikan efek yang sama. Ketiga, ada kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fasa eksternal. Bila terjadi keseimbangan aktivitas termodinamik masing-masing fasa harus sama. Kelima, pengukuran aktivitas termodinamik pada fase eksternal juga mencerminkan aktivitas termodinamik biofasa. Keenam, senyawa dengan derajat kejenuhan yang sama mempunyai aktivitas termodinamik yang sama, sehingga derajat efek biologis sama juga. Oleh karena itu, larutan jenuh dari senyawa dengan struktur yang berbeda dapat memberikan efek biologis sama.
Adapun di sini contoh senyawa berstruktur tidak spesifik. Pertama, obat anestesi sistemik yang berupa gas atau uap seperti etil klorida, asetilen, nitrogen, oksida, eter, dan kloroform. Kedua, insektisida yang mudah menguap dan bakterisida tertentu seperti timol, fenol, kresol, alkohol, dan resasinol. Nah, di sini ada senyawa yang berstruktur spesifik. Ya, adapun di sini obat yang aktif dalam bentuk ion. Nah, beberapa senyawa obat menunjukkan aktivitas biologis yang semakin meningkat bila derajat ionisasinya meningkat. Seperti diketahui dalam bentuk ion senyawa obat, umumnya sulit menembus membran biologis, sehingga diduga senyawa obat dengan tipe ini memberikan efek biologis yang di luar sel. Bisa dilihat di sini grafik. Adapun di sini pembentukan kelat dan aktivitas biologis. Kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam, membentuk suatu struktur cincin. Contoh gugus yang dapat membentuk kelat: gugus amin primer, sekunder, tersier, aksin limin, berdistribusi, dan lainnya. Nah, di sini adalah aktivitas permukaan dan aktivitas biologis pada poin kedua. Adapun di sini aktivitas surfaktan terhadap absorpsi obat tergantung pada kadar surfaktan, struktur kimia surfaktan, efek surfaktan terhadap membran biologis, efek farmakologis surfaktan, adanya infeksi surfaktan dengan bahan-bahan pembawa atau bahan obat. Nah, di sini 3 fase yang menentukan terjadinya aktivitas biologis obat. Pertama, pada fase farmasetik, yang meliputi proses pabrikasi, pengaturan dosis, formulasi, bentuk sediaan, pemecahan bentuk sediaan, dan terlarutnya obat aktif. Fase ini berperan dalam ketersediaan obat dapat diabsorpsi ke tubuh. Poin kedua, fase farmakokinetik yang meliputi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Fase ini berperan dalam ketersediaan obat untuk mencapai jaringan sasaran target atau reseptor sehingga dapat menimbulkan respon biologis. Pada fase farmakodinamika, yaitu fase terjadinya interaksi obat reseptor dalam jaringan sasaran. Fase ini berperan dalam timbulnya respon biologis obat. Nah, di sini adalah hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Dapat dilihat di sini pada pendekatan Haksa, Free, Wilson, dan pendekatan Haksa, Hanas. Di sini contohnya model Haksa, Hanas dalam pengembangan obat penyakit degeneratif dan kanker. Bisa dilihat. Adapun di sini model pendekatan Haksa. Pertama, model de novo Free Wilson. Kedua, model LVIR Hanas. Nah, di sini model pendekatan Haksa Free Wilson. Di sini respon biologis merupakan sumbangan aktivitas gugus substituen terhadap aktivitas senyawa induk. Nah, di sini dapat dilihat contoh model de novo Free Wilson atau Haksa turunan 6-deoksitetrasiklin terhadap Staphylococcus aureus. Bisa dilihat di sini. Adapun di sini model pendekatan Haksa-Lehans. Pendekatan Haksa-Lehans dinyatakan mulai persamaan regulatif linier. Bisa dilihat di sini. Inilah contoh Haksa model Hans, dapat dibaca.
Adapun poin ketiga yaitu pengembangan senyawa antagonia dan agonis. Pada antagonisme, obat yang berinteraksi dengan mengaktifkan reseptor mempunyai afinitas dan efikasi atau aktivitas intrinsik, dan bila berinteraksi dapat menghasilkan efek atau efek maksimum. Agonisme dalam menghasilkan respon fisiologis selalu melalui dua cara. Pertama, agonisme langsung dan agonisme tak langsung. Antagonis, peristiwa manakala suatu senyawa menurunkan aksi suatu agonis atau ligan dalam menghasilkan efek. Nah, berdasarkan mekanisme THD makromolekul reseptor agonis, pertama antagonisme tanpa melibatkan makromolekul reseptor agonis, kedua antagonisme melibatkan makromolekul reseptor agonis. Adapun di sini macam-macam mekanisme interaksi obat. Pertama, interaksi farmaseutik atau inkompatibilitas. Ini terjadi di luar tubuh. Kedua, interaksi farmakodinamik. Ini ada interaksi antara obat yang bekerja pada sistem reseptor dan tempat kerja atau sistem fisiologi yang sama sehingga terjadi efek yang aditif, sinergistik atau antagonistik tanpa terjadi perubahan kadar obat dalam plasma. Ketiga yaitu interaksi farmakokinetik, di mana di sini terjadi jika salah satu obat mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme atau ekskresi obat kedua, sehingga kadar plasma keduanya obat meningkat atau menurun. Akibatnya terjadi peningkatan toksisitas atau penurunan efektivitas obat tersebut. Nah, di sini stereokimia. Inilah hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.